Visum ini hanya menunjukkan suatu keadaan bahwa ada bekas terjadinya sesuatu. Itu visum tuh. Cuman yang menyebabkan bekas terjadinya sesuatu itu harus dibuktikan peristiwanya. Seperti apa sih peristiwanya sampai terjadi bekas sesuatu terjadi? Kalau visumnya menyatakan memang demikian, ada bekas sesuatu terjadi. Nah, kalau visumnya bilang ini kondisinya normal aja, ya selesai juga. Artinya kan nggak ada bukti juga. Kalau visum menyatakan demikian berarti harus dibuktikan lagi. Apa sih penyebab terjadinya seperti yang di visum? Peristiwanya di mana dan bagaimana? Dan apakah benar peristiwa yang terjadi itu memang pelakunya adalah Fadel atau si Loli sendiri? Itu juga harus dirunut ke belakang. Begitu. Jadi visum ini belum tentu menjadikan suatu bukti. Visum paling bukti permulaan saja nih. Ada bekas suatu peristiwa, tapi peristiwanya apa itu harus dibuktikan, dan berapa lama peristiwa itu terjadi, apakah sudah lama, apakah baru, dan di mana. Nah, itu dia, masih panjang ini. Nah, setiap pemeriksaan laporan kepolisian tentu berproses. Prosesnya ini tentu dari laporan si pelapor sendiri itu harus di BAP. Pelapornya siapa? Nah, dalam perkara ini kan pelapornya adalah Nikita Mirzani, jadi dia memang harus di BAP. Dasarnya apa? Dasarnya adalah bukti-bukti permulaan cukup. Apa itu? Yaitu mungkin bukti dari chattingan, bukti dari komunikasi via email misalnya, bukti dari apalagi, bukti dari visum sebagai permulaan, atau bukti-bukti yang lain. Dari dasar-dasar itu kemudian si pelapor dipanggil. Nah, atau juga pelapor dulu ditanya ada persoalan apa sih sehingga melaporkan ini, itu juga memang harus di BAP. Berarti nantinya kalau seperti itu akan dalam waktu dekat, apakah si terlapor ini dalam berapa jangka lama sih Bang untuk diperiksa nanti? Nah, terlapor ini pasti akan dipanggil. Karena sekarang ini penyelidikan dulu kan. Jadi nggak ada penyidikan, masih penyelidikan dulu. Nah, setiap penyelidikan selalu si terlapor dipanggil untuk apa? Untuk klarifikasi. Jadi ada panggilan klarifikasi. Setelah pelapor biasanya kemudian dengan saksi-saksi cukup, biasanya langsung ke terlapor. Panggilannya apa? Panggilan sebagai klarifikasi. Panggilan klarifikasi dalam konteks penyelidikan. Jadi belum penyidikan, jadi dipanggil dulu klarifikasi. Nah, si Fadel pasti dipanggil. Untuk apa? Untuk klarifikasi. Betul. Jadi terhadap laporan Nikita Mirzani tentu si terlapor ya dipanggil untuk klarifikasi. Bukan dituduh sebagai pelaku, bukan dipanggil sebagai saksi, tapi masih dipanggil sebagai seseorang yang dilaporkan. Nah, ini tujuannya apa? Untuk klarifikasi apakah benar. Jadi polisi atau penyelidik bisa menggali dari keterangan-keterangan dari si terlapor yang dimana dia sedang melakukan klarifikasi, itu digali. Benar tidaknya nanti akan ketemu di wilayah klarifikasi ketika dipanggil di penyelidikan. Tapi kalau melihat penjemputan Loli seperti apa sih Bang? Secara dari hukum gitu pandangan. Nah, ini yang disebut sebagai jemput bawa. Dalam hukum acara pidana itu diatur. Hukum acara pidana itu mengatur mengenai jemput bawa. Jemput bawa ini kalau misalnya 2 kali seseorang dipanggil menjadi saksi tidak hadir atau sebagai tersangka tidak hadir, diambil yang namanya jemput bawa. Ada jemput bawa, ada jemput paksa. Tapi dua-duanya intinya sama, dijemput secara dan dibawa, baik secara paksa maupun secara baik-baik. Tapi ini diatur oleh hukum acara pidana. Nah, si Loli ini kan sebenarnya adalah saksi, karena pelapornya adalah Nikita Mirzani. Jadi ketika si Loli dipanggil 2 kali tidak hadir, dia akan dijemput. Jemput apa? Jemput bawa namanya. Bahasa lainnya adalah jemput paksa. Kalau dia tersangka, jemput paksa. Kalau dia saksi, jemput bawa. Atau dua-duanya dianggap sebagai jemput paksa dan jemput bawa. Ya, ini kita selalu beranggapan bahwasanya si Loli sudah dipanggil 2 kali, tapi tidak hadir. Nah, jadi itu yang umumnya ya, yang formalnya begitu. Jadi, nah itu legal. Jadi polisi bekerja dibantu oleh pelapor bekerja untuk menunjukkan tempatnya, dan polisi yang mengambil, itu legal. Nah, itu yang disebut sebagai jemput bawa atau jemput paksa. Tapi karena si pelapor adalah orang tua kandung, pelapor juga sebenarnya punya hak untuk mengambil anaknya, begitu. Apalagi anak masih di bawah umur, jadi kasih tanggung jawab pelapor untuk mengambil anaknya. Ini anak saya ada di sini, saya ambil. Jadi siapapun orang tua sebenarnya terhadap anak masih di bawah umur, misalnya belum 21 tahun, itu orang tua boleh mengambil anaknya dengan cara paksa. Tanpa harus laporan polisi juga boleh aja. Begitu. Dia panggil RT RW, dia panggil keluarga besarnya untuk mengambil anaknya, itu boleh. Begitu. Jadi ya
Jadi dua, bisa karena panggilan saksi tidak datang, bisa juga karena sebagai tanggung jawab orang tua ya Nikita Mirzani punya hak untuk mengambil anaknya. Nah, karena ada kaitannya dengan kesusahan-kesusahan untuk mengambil anak, Nikita Mirzani bisa minta bantuan siapa? Bisa minta bantuan Satpol PP, bisa minta bantuan polisi, bisa minta bantuan psikolog atau siapapun juga atau keluarganya, bisa juga. Itu legal karena anaknya masih di bawah umur. Nah, kebetulan kan yang dibawa oleh Nikita Mirzani ini kan adalah teman-teman penyelidik kepolisian Polres Jakarta Selatan yang memang Nikita Mirzani sudah bikin laporan di sana. Ya, tentunya Nikita Mirzani dan teman-teman penyelidik polisi Polres Jakarta Selatan mengambil loli ya dianggap secara legal kan, ada dasar hukumnya sehingga ya benar, mengambilnya udah benar itu. Nah, setiap tindakan jemput bawa atau jemput paksa selalu kan ada ekses, ada dampaknya. Jadi dampak penolakan misalnya atau dampak kalau dampaknya oke, kami terima dipanggil paksa langsung dirantai atau diborgol, ya jalanlah. Tapi kalau dia menolak kan ada yang kalau jemput bawa itu ada yang sampai ditembak, ada yang sampai ditangkap, ada penolakan juga atau keluarga juga menolak misalnya begitu. Jadi dampak ini bisa macam-macam. Nah, dalam kasus Nikita Mirzani dengan penjemputan paksa si Loli ini ya ada dampaknya, yaitu Lolinya menolak kan, meronta-ronta, menolak, teriak-teriak, ya itulah dampak dari jemput paksa yang dalam hukum acara pidana itu biasa terjadi. Berarti bisa dibilang benar kata netizen ya, Nikita Mirzani ini merupakan sosok ibu yang baik gitu. Kita memandangnya begitu. Dulu mungkin kita masih memikirkan apakah dia ibu yang bertanggung jawab sehingga anaknya dibiarin aja. Kita masih mikirin jangan-jangan nggak bertanggung jawab ini Nikita Mirzani. Tapi setelah bagaimana dia melakukan tindakan-tindakan yang sangat begitu keras terhadap anaknya, kemudian melakukan ini bahasanya pertolongan terhadap anaknya supaya jangan terlalu mengalami menjadi anak-anak yang nggak terurus. Jadi Nikita Mirzani dia ambil tuh anak itu, kemudian dia rangkul kembali. Jadi Nikita Mirzani memang kalau dari kasus ini dia bertanggung jawab terhadap anaknya. Jangankan Nikita Mirzani ya, ibu-ibu dimanapun juga kalau ngeliat anaknya ada tidak terkontrol atau kemudian lepas begitu bebas pasti akan merangkul anaknya, dan dia dengan instingnya sebagai ibu kemudian dia melakukan itu. Dan kita memang untuk yang ini kita salut sama Nikita Mirzani, artinya memang benar dia itu sebagai ibu, akhirnya sebagai ibu yang punya insting melindungi anak, dia melakukan itu. Jadi pemeriksaan di kepolisian itu ada cara dan teknisnya. Boleh saja orang sekarang membantah, bilang tidak atau menyangkal. Siapapun kalau belum diperiksa seringkali menyangkal. Tapi kalau sudah diperiksa oleh penyelidik polisi, sebagian besar mengakui gitu apa yang diperbuat. Jadi kalau dia memang menyatakan tidak berbuat dan dia menyatakan ya itulah. Jadi di polisi itu ada macam-macam teknik penyelidikan, teknik interogasi dan teknik untuk mengetahui bohong apa tidaknya suatu omongan atau suatu pernyataan. Jadi itu nanti dipakai oleh teman-teman penyelidik polisi sehingga kemungkinan besar nanti ketika si Fadel dipanggil, ketika diperiksa, dia tentunya akan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Gitu. Pasti itu. Berarti bisa dibilang apakah benar Bang setuju dengan ada beberapa statement ya? Fadel lebih baik ngaku aja lah mungkin. Ya. Gak usah mungkin bertele-tele atau mencari pembelaan. Ya, memang lebih baik mengaku saja. Mengaku apa yang dilakukan. Jangan mengaku yang tidak dilakukan ya. Jadi mengakui saja apa yang dilakukan waktu bersama. Kita juga pasti punya insting lah kalau orang pacaran di luar negeri yang tidak terkontrol kemudian hidup satu rumah ya pasti kejadiannya udah pasti macam-macam. Makanya lebih baik mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Ini kan lebih cepat supaya mungkin saja nanti ini kita misalnya memaafkan mungkin, atau kemudian ada bukti-bukti yang kurang mungkin sehingga kasus ini bisa deponir, atau malah kasus ini buktinya semakin kuat kalau Nikita Mirzani saklek ya bisa jadi Fadel dipersidangkan di pengadilan. Ini beberapa catatan tentang Nikita Mirzani karena beberapa kali juga berperkara dengan orang dia benar-benar serius sampai lawannya itu akhirnya disidang. Satu contoh Nikita Mirzani lawan Dito Mahendra, nah itu kan sampai sidang sampai putus gitu, sampai ada perlawanan. Jadi dia benar-benar orang yang apa yang dikatakan sama apa tindakannya itu selaras.
gitu. Itu juga. Jadi kita nanti Nikita Mirzani kayaknya nggak main-main ya. Karena dia kan begitu. Kecuali dia kemudian melihat anaknya ada punya pengasihan baru atau berubah pikiran bisa jadi. Tapi dari kronologis masa lalunya Nikita Mirzani, ketika dia sudah bertindak, tindakannya biasanya diteruskan begitu sampai selesai, sampai finish. Oke bang. Kasus ini kan kasus keluarga, tapi ada kasus keluarga yang seperti ini yang kemudian ditutup-tutupi ya supaya tidak menjadi melebar karena berkaitan dengan aib. Tapi ada juga kasus yang seperti ini kemudian publik tahu. Nah, untuk sekaliber Nikita Mirzani karena dia adalah public figure, ya tentunya apa yang diperbuat di dalam keluarga publik tahu. Pasti eksplanasinya besar-besaran juga. Jadi kasus ini ya sedemikian. Terus bagaimana bijaknya? Ya bijaknya yang ngikutin pola-pola yang biasa dilakukan oleh seorang Nikita Mirzani. Tapi jangan terlalu berlebihan juga. Ya biasa aja. Karena dia public figure ya pasti terekspos. Ke persoalan dia terekspos, kemudian pandangan netizen negatif atau positif itu udah biasa bagi seorang Nikita Mirzani. Nggak peduli dia kan. Tapi yang jelas tujuannya paling bagus sebenarnya adalah untuk menyelamatkan anaknya si Loli ini. Jadi Nikita Mirzani bertindak untuk menyelamatkan anaknya supaya masa depan anaknya jadi gitu.